Selamat datang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu aspek menarik dari tubuh manusia yang jarang kita pikirkan, namun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu indera penciuman dan indera pengecapan. Kami akan membahas bagaimana kedua indera ini bekerja, berpengaruh, dan saling berkaitan. Kita sering tidak sadar setiap bau yang kita cium atau rasa yang kita kecap sebenarnya adalah hasil dari proses kompleks di dalam tubuh. Jadi, dalam presentasi ini kita akan saling membahas cara kerja indera penciuman dan pengecapan, serta pentingnya peran mereka dalam kualitas hidup kita. Indera penciuman kita menggunakan reseptor di rongga hidung untuk mendeteksi molekul bau di udara. Partikel atau molekul ini kemudian diolah oleh otak, terutama bulbus olfactorius dan lobus temporal, sehingga kita bisa mengenal aroma tertentu. Contohnya adalah, coba bayangkan bau tanah yang basah setelah hujan, dan juga bau kopi di pagi hari. Semua itu diolah-olah oleh sistem penciuman kita. Sementara itu, indera pengecapan bertanggung jawab atas 5 dasar rasa, yaitu rasa manis, asin, pahit, asam, dan juga umami. Papilia mengecap di lidah kita bekerja sama dengan saraf dan juga otak memberikan pengalaman rasa yang unik. Jadi, apa kalian pernah mencoba makanan saat hidung kalian tersumbat? Sedikit sulit, bukan? Itu menunjukkan betapa eratnya hubungan kedua indera ini. Pertama, reseptor olfaktori ini adalah sel-sel khusus yang terletak di bagian atas rongga hidung. Reseptor ini bertugas mendeteksi molekul-molekul bau yang terlarut di udara. Ketika molekul tersebut terdeteksi, reseptor ini mengirimkan sinyal ke otak untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada bulbus olfactorius. Struktur ini berada di otak dan berfungsi menerima serta memproses sinyal yang dikirim oleh reseptor olfaktori. Bulbus olfaktori memungkinkan kita mengenali jenis bau dan mengingatnya. Terakhir adalah lobus temporal, bagian yang berperan penting dalam mengintegrasi penciuman, informasi penciuman. Lobus ini menghubungkan bau dengan memori dan emosi, sehingga dengan aroma tertentu dapat memicu kenangan atau perasaan tertentu. Pertama, ada papilia pengecapan. Papilia pengecapan adalah struktur yang terletak di lidah kita dan mengandung reseptor rasa. Reseptor ini memungkinkan kita merasakan 4 rasa, yaitu manis, asin, dan pahit, sehingga rasa ini memiliki peran penting mengenali kandungan makanan dan mendeteksi zat berbahaya. Selanjutnya, kita memiliki saraf pengecapan. Saraf ini bertugas membawa sinyal rasa yang diterima dari papilia pengecapan menuju otak. Tanpa saraf pengecapan, kita tidak dapat mengidentifikasi atau merespon rasa yang kita rasakan. Kemudian ada korteks pengecapan, bagian otak yang bertanggung jawab menginterpretasi dan memberikan makna pada informasi yang diterima. Korteks ini memungkinkan kita mengidentifikasi rasa dan mengasosiasikan dengan pengalaman sebelumnya. Terakhir, sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang mengingat dan rasa dengan memori, sehingga kita mencicipi sesuatu yang enak. Sistem limbik akan memicu perasaan senang atau nyaman. 6. Perbedaan indera penciuman dan pengecapan. 1. Indera penciuman berfungsi mendeteksi molekul bau di udara melalui reseptor
yang terdapat di rongga hidung. Molekul bau ini terikat pada reseptor olfaktori. Kemudian sinyalnya dikirimkan ke otak untuk diproses menghasilkan persepsi bau. 2. Indera pengecapan berfungsi mendeteksi rasa dari makanan atau minuman yang masuk ke mulut. Reseptor di papila pengecapan memungkinkan kita merasakan rasa dasar seperti manis, asam, asin, dan pahit. 7. Faktor yang mempengaruhi indera penciuman dan pengecapan. 1. Genetik. Perbedaan genetik dapat mempengaruhi sensitivitas seorang terdapat bau atau rasa tertentu. Contohnya, ada individu yang sangat sensitif terhadap rasa pahit, sementara yang lain tidak. 2. Usia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan indera penciuman dan pengecapan cenderung menurun, yang dapat mempengaruhi cara kita menikmati makanan atau mengenali bau. 3. Kondisi kesehatan. Penyakit tertentu seperti infeksi saluran pernafasan, cedera kepala, atau gangguan neurologis dapat mengganggu fungsi penciuman dan pengecapan. 4. Lingkungan. Paparan terhadap bahan kimia atau polusi lingkungan dapat merusak reseptor penciuman dan pengecapan. 8. Kemampuan kita untuk mendeteksi bau dan rasa gangguan pada indera penciuman dan pengecapan. 1. Anosmia, kehilangan total kemampuan penciuman, yang dapat mempengaruhi kemampuan mendeteksi bahaya atau menikmati aroma makanan. 2. Hiposmia.